billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Wibowo, Mudarris Ismubah, dan rekan saya Alifia Habibah, Mudarrisah Mapel Ekonomi. Dari ayat tadi, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan deep learning, mindful, meaningful, dan joyful menjadi sebuah keharusan di era pendidikan abad ke-21. Dalam pendidikan Muhammadiyah, guru tidak hanya dituntut memiliki tanggung jawab untuk menyajikan pembelajaran yang bermakna dan berdiferensiasi, tetapi juga harus menginternalisasi karakter Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, istiqomah, dan kebermanfaatan sosial. Sehingga kompetensi kognitif tidak terlepas dari pembentukan akhlak yang menjadi ciri pendidikan di Muhammadiyah. Untuk memadukan deep learning dan karakter Muhammadiyah diperlukan asesmen formatif yang valid dan sensitif terhadap perbedaan kemampuan. Asesmen formatif memiliki peran sentral dalam mewujudkan pembelajaran deep learning. Namun, salah satu kendala nyata adalah kecenderungan guru hanya membandingkan tipe soal tanpa merancang skema asesmen berjenjang yang menyesuaikan kompleksitas tugas dengan profil kemampuan siswa, sehingga asesmen kurang mendukung diferensiasi pembelajaran. Berangkat dari keresahan dan tantangan tersebut, kami berinovasi merancang Tied Game Assessment sebagai transformasi pembelajaran berbasis deep learning untuk pembelajaran yang lebih bermakna, agar proses asesmen lebih menarik, adaptif, dan mendorong siswa berpikir kritis sekaligus reflektif. Asesmen formatif model Child Game Assessment, di mana siswa akan disetting seperti olimpiade dengan 3 stage. Ada block rush, kemudian battle royale, dan racing dengan menggunakan web bluecat.com. Pelaksanaan Child Game Assessment melalui 3 tahapan. Stage 1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok menyiapkan 1 gawai. Setiap gawai harus masuk ke link game yang tersedia. Anggota kelompok berbaris ke belakang. Tiap anggota kelompok bergantian maju ke depan mengerjakan soal yang ada pada gawai. Anggota kelompok lain boleh membantu temannya untuk menjawab pertanyaan. Bagi yang menjawab benar, selanjutnya bisa memilih attack untuk menyerang kelompok lain atau memilih defend untuk melindungi bloknya. Setelah menjawab soal, tiap anggota kelompok langsung mundur ke belakang. Kelompok akan menang jika bloknya berhasil bertahan dan akan mengikuti stage selanjutnya. Stage 2. 2 kelompok yang berhasil menang dalam stage 1 berhak maju ke stage 2. Setiap kelompok menyediakan 1 gawai. Anggota kelompok berbaris ke belakang. Anggota kelompok 1 dengan anggota kelompok 2 akan bertarung 1-on-1. Bagi yang menjawab benar boleh kembali ke barisan. Bagi yang menjawab salah, dinyatakan gugur dalam stage dan tidak diperbolehkan kembali ke barisan. Tiap anggota kelompok yang mampu menjawab benar berhak ikut ke stage selanjutnya. Stage 3. Siswa yang berhasil lolos dari stage 2 akan mengikuti stage berikutnya secara individu. Setiap siswa duduk pada bangku terpisah.
siswa diwajibkan menyiapkan gawainya masing-masing dan masuk ke dalam game. Pemenangnya akan dipilih dari ketepatan dan kecepatan menjawab soal dengan ditandai siswa sudah sampai pada garis finish yang ditentukan. Menunjukkan bahwa pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan digital mampu meningkatkan keterlibatan atau engagement dan motivasi belajar intrinsik siswa secara signifikan. Peningkatan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat pada grafik berikut. Siswa menjadi lebih meningkat motivasi belajarnya, keterlibatannya, serta retensi konsep jangka panjangnya. Bagi guru, sekolah, dan lingkungan belajar dapat meningkatkan kreativitas pembelajaran secara efektif, sehingga menjadi praktik baik pembelajaran inovatif, sehingga mendorong kolaborasi antar siswa yang menyenangkan dan membentuk budaya belajar mandiri dapat meningkatkan daya ingat jangka panjang. Harapannya, inovasi ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi juga dapat menginspirasi teman guru yang lain dalam mewujudkan pembelajaran yang joyful, meaningful, dan mindful. Mari bersama kita wujudkan inovasi ini sebagai model pembelajaran berkelanjutan yang memadukan teknologi, diferensiasi, dan pendidikan karakter Islam secara harmonis. Demi terciptanya pembelajaran bermakna dan holistik sesuai dengan semangat Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.